Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti. Kita akan melakukan demonstrasi untuk persalinan yang dimulai dari kelas 1, 2, 3, dan 4. Untuk kelas 1 nanti kita akan lebih mengingat saja, tapi lebih fokus nanti ke kelas 2, 3, dan 4. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita memulai praktek persalinan, ada baiknya kita mengenal dulu alat apa saja yang dibutuhkan pada saat sesi persalinan. Oke, untuk hecting set kita siapkan di sini ada 2 jarum untuk otot dan kulit. Kemudian di bagian luar, karena ini masih dalam kemasan, ini tidak steril, hanya dalamnya saja yang steril, ini untuk benang. Kemudian di dalam bak steril ini ada gunting benang dan nail powder. Ini untuk gunting benang. Nail powder ini mirip seperti klem tetapi pendek bagian atasnya. Ini ada handscoon steril, ada baiknya yang masih dalam kemasan. Selanjutnya untuk part 2 set, di bagian dalam untuk bagian yang steril ini tetap ada handscoon steril. Ini kita siapkan 2. Ini nanti untuk periksa dalam, ini untuk pertolongan persalinan di kelas 2. Kemudian di bagian dalamnya ini ada setengah cover seperti ini. Kemudian ini klem, gunting klem untuk tali pusat. Kemudian ada gunting plasenta dan gunting epis. Ini perbedaannya ada di bagian sudut ya. Ini untuk plasenta yang membentuk sudut seperti gunting kasa, ini adalah gunting epis. Kemudian di bagian luar sini kita siapkan spet 3 cc 2. Kemudian oksitosin disiapkan 2, tetapi yang wajibnya nanti kita akan gunakan 1 saja. Kemudian lido ini nanti untuk hecting. Di sini ada kom untuk antiseptik, kemudian ada kapas DTT, kemudian ada kasa steril. Ini ada nilon kateter, tetapi sebenarnya tidak digunakan. Ini hanya apabila perlu saja dan bukan untuk permanen dipasang pada ibu. Kemudian satu lagi ada penghisap lendir pada bayi atau dili. Oke, di sini ada perlengkapan untuk bayi dan ibu dan untuk penolong persalinan perawat. Ada APD kita siapkan ini Google ya, kacamata Google. Kemudian ini hair cap, modelnya bermacam-macam. Kemudian ada apron. Dan ada sepatu boot. Terakhir masker ya. Oke, selanjutnya untuk perlengkapan ibu, ini ada underpad disusun sesuai dengan pemakaian. Kemudian handuk, ada kain untuk bayi, kemudian topi bayi, waslap 2 nanti untuk membersihkan ibu. Kemudian celana dalam ibu dengan pembalut maternal. Dan terakhir kain panjang, atau kalau ada lagi ditambahkan dengan pakaian ibu. Oke, selanjutnya untuk alat
atau bahan yang sudah dipakai. Siapkan tempat sampah, ada 2 ya, sampah basah dan sampah medis. Kemudian bengkok disiapkan 2. Selanjutnya siapkan juga 2 baskom ya. Baskom yang satu berisi dengan air DTT, yang satu lagi berisi air klorin. Nah, untuk mengawali dari proses persalinan, kita harus memastikan bahwa ibu sudah masuk ke dalam fase persalinan. Fase persalinan ini ditandai dengan adanya pembukaan. Nanti kita akan bagi menjadi 2 periode di kala 1, mulai dari fase laten dan fase aktif. Proses pemantauan pada ibu hanya dilakukan apabila pembukaan sudah lebih dari 4 atau apabila ibu sudah pecah ketuban bila pembukaannya kurang dari 4. Nah, untuk melakukan atau tadi memastikan pembukaan, kita akan lakukan pemeriksaan dalam dengan menggunakan handscoon steril. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan apakah ibu masih di fase laten atau fase aktif. Kita akan bersihkan dulu. Kalau pada pembersihan genital untuk pemesan kateter biasanya kita siapkan 5 kapas DTT. Untuk periksa dalam kita cukup menggunakan 3 karena bagian labia mayora, minora itu sudah menjadi 1. Pastikan sebelum untuk melakukan pemeriksaan dalam, ibu tidak sedang dalam kondisi kontraksi atau HIS. Kita lakukan pembersihan genital dulu dari satu sisi, ganti sisi yang lainnya, dan terakhir di bagian medial. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dalam dengan masukkan salah satu jari bagian tengah atau telunjuk ke bagian vagina. Pada saat jari ini mulai masuk, kita menilai dari bagian paling luar sampai ke bagian dalam. Pastikan bahwa di bagian vagina tidak terdapat varises. Kemudian rasakan untuk porsio, apakah lunak atau kaku, pendataran dan dilatasi. Tentukan dilatasi berapa senti, apakah 1 jari bisa masuk atau 2, dan selanjutnya tentukan apakah dia di fase aktif atau laten. Apabila pembukaan sudah cukup memungkinkan jari masuk meraba bagian presentasi janin, nilai mulai dari selaput ketuban, apakah utuh atau sudah pecah. Kemudian cari bagian kepala janin, bagian sutura. Tentukan apakah terjadi molase. Kemudian lihat di bagian jari apakah ada cairan berwarna merah atau kehijauan atau bening. Action. Saat tadi kita melakukan pemeriksaan dalam, kita bisa meraba bagian dari tulang janin, kemudian bagian ubun-ubun. Tergantung bagian mana yang kita dapatkan, apakah bagian frontal atau di bagian oksipital. Untuk penilaian tadi molase, kita tentukan dari biparietal yang ada di sini. Kemudian kita bisa rasakan apakah tulang biparietal ini berjauhan, berdekatan, berhimpitan, ringan atau berat. Itu untuk menentukan nanti penilaian di partograf mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke fase persalinan. Tapi untuk bisa memulai fase persalinan ini kita harus memastikan bahwa ibu sudah masuk di kala 2. Nah,
Penentuan untuk skala 2 dari periksa dalam yaitu 10 atau lengkap. Hanya kita bisa memperkirakan dari gejala yang ibu tunjukkan, mulai dari secara inspeksi ada dorongan meneran, artinya ibu sudah tidak mampu menahan untuk mengedan. Karena kita belum bisa memastikan bahwa pembukaan sudah lengkap, kita harus menginformasikan pada ibu tidak boleh mengedan atau meneran. Kemudian tekanan pada anus, ya, jadi seperti pantat ayam, gitu ya, mengembang. Kemudian perineum menonjol, ya, karena ada tekanan dari kepala janin, bagian perineum bawah ini menonjol. Kemudian vulva sedikit membuka. Biasanya ekstremitas itu gemetar karena tadi ibu tidak bisa menahan meneran, ya. Kemudian biasanya ada keringat di atas bibir karena penggunaan energi dari ibu. Selanjutnya, setelah kita memastikan bahwa ibu sudah mungkin masuk di skala 2, kita akan menyiapkan set yang akan mungkin juga nanti kita gunakan pada saat persalinan. Pertama, kita siapkan dulu spet. Hati-hati bagian spet tidak boleh kena, ini harus dipertahankan tetap steril. Kita masukkan ke dalam bak instrumen. Kemudian patahkan ampul. Selanjutnya kita pasang dulu apron. Cuci tangan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian kita menggunakan 1 handscoon dulu, ya, bagian yang dominan. Ini sarung tangannya yang steril. Kemudian ini pertahankan tetap steril, jadi tutupnya jangan disimpan di luar, tetap di dalam bak instrumen. Ambil oksitosin, karena ini vial, karena ini ampul, jangan dimasukkan udara, nanti malah tumpah. Simpan kembali. Boleh menggunakan 2 handscoon, 1 pun juga boleh. Tetap yang steril yang bagian kanan. Siapkan setengah koher, posisinya supaya gampang diambil. Pastikan nanti kita mudah untuk mengambil setengah koher. Selanjutnya siapkan lagi kapas DTT.
Satu tangan tetap di atas perut ibu untuk menentukan apakah terjadi his atau tidak. Kita lakukan pembersihan di bagian vulva. Tuh. 2 3. Prosedur sama seperti tadi, hanya saja tujuan untuk periksa dalam kali ini adalah memastikan bahwa ibu sudah masuk ke kala 2. Penilaian tetap sama. Hasil dari periksa dalam kali ini tidak boleh teraba porsio. Artinya pembukaan sudah lengkap. Karena pembukaan sudah lengkap, kita kembali menilai bagian ketuban dan kepala janin. Apabila selaput ketuban masih utuh, kita bisa lakukan pemecahan ketuban. Satu tangan tidak boleh keluar untuk mengambil setengah kohar. Tetap pertahankan kondisi jari di dalam jalan lahir ibu. Masukkan setengah kohar di antara 2 jari untuk bagian tajamnya. Oke, selipkan di antara 2 jari sampai ujung jari, kemudian dibalik. Jadi bagian tajamnya mengarah keluar. Kemudian pegang tangan kita kembali ke perut ibu. Pastikan tidak terjadi kontraksi. Apabila ada kontraksi, kita tahan dulu, tidak lakukan pemecahan ketuban. Apabila tidak ada, kita bisa lakukan pemecahan ketuban. Dekatkan dulu bengkoknya, ya. Torehkan sedikit saja. Kemudian keluarkan dengan cara seperti masuk tadi. Selanjutnya, robekan dilebarkan. Nanti akan ada cairan ketuban yang keluar. Kita tunggu dulu sampai cairannya sudah tidak keluar lagi. Kemudian kita evaluasi bagaimana kondisi cairan ketuban dari segi warna, kemudian bau. Selanjutnya, jangan lupa untuk membersihkan vulva ibu yang basah tadi. Pada kondisi siap persalinan seperti ini, kita belum melakukan pertolongan persalinan sampai nanti ada kepala janin yang terlihat di bagian vulva kira-kira 5-6 cm. Umumnya apabila kita baru memecahkan ketuban, kondisi kepala masih tinggi sehingga kita belum bisa melihat kepala janin di bagian jalan lahir. Handscoon yang tadi kita gunakan, ini kita simpan atau rendam di bagian klorin. Sebelumnya dicuci dulu di air klorin. Kemudian buka terbalik dan rapikan alat di sekitar ibu.